Sudah terlihat, Pak? Ya, sudah tampil, Pak. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak penguji, baik Pak Khalid maupun Pak Edi Ruzan, dan juga Pak Wali Kelas. Untuk RPP saya ini dengan judul Hukum Bacaan Idhar dan Ikhfa. Kemudian kelasnya 4, kelas 4, mata pelajaran Quran Hadis. Alokasi waktu 2 jam atau 70 menit, Pak. Kelas 4 MI ya, Pak? Iya, Pak. Kelas 4 MI, Pak. Ya. Kemudian mengenai kompetensi dasar, yaitu memahami hukum bacaan idhar dan ikhfa. Bagian pengetahuan, kemudian indikatornya menjelaskan hukum bacaan idhar dan ikhfa. Kompetensi keterampilan menerapkan hukum bacaan idhar dan ikhfa. Indikatornya mendemonstrasikan bacaan idhar dan ikhfa. Kemudian mengenai tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian hukum bacaan idhar dan ikhfa dengan benar. Kemudian yang kedua, menunjukkan huruf yang termasuk idhar dan ikhfa dengan benar. Yang ketiga, menunjukkan bacaan idhar dan ikhfa dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan hukum bacaan idhar dan ikhfa dengan percaya diri. Yang kelima, mengidentifikasikan lafaz idhar dan ikhfa dengan benar. Yang keenam, mengidentifikasikan bacaan idhar dan ikhfa dengan benar. Untuk materi yaitu yang keterampilannya enggak ada, Pak? Keterampilan, Pak. Di tujuan itu. Tujuan, bentar. Bagian F, Pak. Oh. Mengidentifikasi. Bukan, melafazkan, Pak. Oh, melafazkan. Mendemonstrasikan. Itu kan pengetahuan semua ya. Mengidentifikasi. Oh iya, melafazkan, Pak. Kurang berarti. Ya, melafalkan atau melafalkan. Itu keterampilan. Mengidentifikasi dan juga melafazkan bacaan idhar dan ikhfa. Kemudian mengenai materinya, bacaan idhar dan ikhfa. Idhar artinya jelas, yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halq yang jumlahnya ada 6. Alif, hamzah, ha, kha, ain, ghain. Maka hukum bacanya jelas tanpa mendengung. Contohnya diantaranya ada lafaz hasibin, ghafurun, halimun, kalimatin, khobithatin, dan seterusnya. Bapak langsung jelaskan saja apa yang Bapak lakukan di kelas dengan materi itu. Ya, Pak. Bapak uraikan, jelaskan apa yang Bapak lakukan di kelas dengan materi itu. Oh iya. Bagian pertama, bagian pendahuluan, yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian memutarkan video tentang bacaan idhar dan ikhfa, mengingatkan kembali pengertian
hukum bacaan idhar dan ikhfa menyajikan masalah berupa tampilan potongan ayat yang terdapat pada surat-surat pendek. Kemudian mengajukan pertanyaan, Pak. Bacalah sesuai dengan kaidah hukum bacaan idhar dan ikhfa. Kemudian peserta didik diminta mengamati soal-soal hukum bacaan idhar dan ikhfa. Guru menanyakan ya, pemahaman tentang peserta didik mengenai masalah yang diamati. Sebentar Pak, saya potong Pak. Iya, Pak. Di apa kegiatan pendahuluan itu, Kegiatan pendahuluan. yang nomor 7, Ya, Pak. itu kok ada guru mengingatkan kembali pengertian dan contoh hukum. Ya. Padahal kan belum belajar nih. Nah, itu nonton videonya, Pak. Oh, mengulas maksudnya. Ya, Pak. Ya. Bukan Nah, mengulas. Maksudnya setelah nonton tuh. Ya, jadi mengulas isi video secara singkat gitu ya. Ya. Oke. Mengulas. Ya, Pak. Oke. Antaranya, Pak. Gimana, Pak? Dilanjutkan materinya tadi? Lanjut. Nah, kemudian mengenai materinya. Yang kedua, ikhfa. Hukum ini berlaku bila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa yang jumlahnya ada 15. Di antaranya ta, tha, jim, dal, zain, sin, shin, shad, dad, dha, fa, qaf, kaf. Kemudian cara membacanya adalah dengan samar-samar. Contoh kalimat min dunihi, min. Kemudian mengenai metode pembelajaran yang saya pakai di sini adalah problem based learning, pendekatan saintifik, metode pembelajaran, ceramah, tanya jawab, dan juga diskusi. Media pembelajaran, video pembelajaran, buku peserta didik, PowerPoint, LKPD, dan laptop. Sumber belajar Mass Media 2018, Quran Hadis untuk MI kelas 4 Sidoarjo, PT Mass Media Buana Pustaka. Kementerian Agama, buku siswa Al-Quran Hadis kelas 4 Jakarta, video pembelajaran. Link. Bentar. Tadi Bapak menerapkan problem based learning ya? Iya, Pak. Materi ini gimana Bapak menerapkan model pembelajaran itu di kelas dengan materi ini? Yang Bapak lakukan apa? Ya, ini Pak, dengan menunjukkan kepada siswa contoh-contoh kalimat, Pak. Kalimat mengenai idhar dan ikhfa, kemudian untuk Bentar, Pak Agung, problem based learning artinya kan pembelajaran didasarkan kepada masalah gitu ya. Nah, Bapak menampilkan masalahnya itu di mana untuk dipecahkan oleh siswa? Masalahnya itu di ini, Pak, menyajikan lafaz. Terus? Ya, kemudian siswa disuruh untuk menjawab ini lafaz apa. Menjawab, Bapak bertanya berarti? Ya, Pak. Oke, lanjut. Kemudian mengenai langkah-langkah, media pembelajaran sudah. Langkah-langkah tadi Pak sudah. Ya. Terus evaluasinya gimana itu? Evaluasi sebenarnya. Ada penilaian ini Pak. Penilaian hasil belajar, satu teknik penilaian
Dengan sikap ada dalam pengetahuan dan keterampilan. Kemudian Ada lembar observasinya, Pak? ya, Ada lembar observasinya? lembar observasi sebentar Pak. Lembar observasi itu kalau kan kita mengobservasi itu kan seluruh siswa, Ya, Pak. sikap siswa si A, si B, si C, si D gitu kan, tentang sikapnya. Ya. Ini Pak. Bukan itu observasi itu apa, Pak? Mengamati ya. Jadi kan Bapak mengamati sikap siswa kan, maka ada nama-nama siswanya si A, si B, si C, gitu. Nanti sikapnya seperti apa dia di kelas, sesuai dengan indikator yang dibuat. Kayaknya belum ada, dilengkapi aja gitu. Jadi kalau Bapak di dalam RPP Bapak mengemukakan bahwa salah satu bentuk penilaiannya itu observasi, Bapak buat lembar observasinya. Ya, observasi itu untuk apa? Apa untuk keterampilan, apa untuk sikap, dibuat. Gitu, Pak, ya. Ya, Pak. Itu biasanya itu ada nama-nama siswanya. Ya, ini belum saya tulis, Pak. Si A tuh bagaimana sikapnya, si B gimana sikapnya. Oh, ini ada ya? Ada ya itu tadi ya? Oke. Terus evaluasinya tadi observasi, udah itu tes ya? Ya, Pak. Ya. Oke, ada itu lembar observasinya ada. Ya. Terus observasi, tes tulis. Untuk keterampilan tes tulis, Pak ya? Keterampilan. Ya, Pak. Gimana itu? Keterampilan kok tes tulis? Bapak ingin mengetahui anak ini mengucapkan pengucapan ikhfa-nya itu benar apa salah, izharnya benar apa salah, itu dengan tulisan, tes tulis. Ya, selain itu juga suruh membaca. Coba Bapak lihat di atas ini, di bawah ini, di bawah yang model evaluasinya tadi. Model. Nah, itu tuh. Penilaian. Ya. Ya, penilaian pengetahuan tes tulis, penilaian keterampilan tes tulis. Salah itu, Pak. Keterampilan itu tesnya tes lisan, tes perbuatan. Betul, Pak, ya. Kalau keterampilannya membaca berarti lisan. Bisa. Melafalkan, kan? Betul nggak kira-kira Ya, pandangan Pak. saya? Ya, Pak. Nah, kalau Bapak Agung misalnya pengen tahu siswanya sudah bisa apa enggak melafalkan izhar atau ikhfa, terus Bapak lakukan tes tulis, bisa nggak kira-kira, Pak? Ya, belum tercapai, Pak. Ya jelas nggak bisa. Kan Bapak pengen tahu dia bisa apa enggak melafalkan. Kalau tes tulis itu nggak benar gitu. Oke, Pak ya. Silakan Pak Edi. Oke, ya baik Pak Khalid. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung, apakah suara saya jelas? Ya, Pak, jelas, Pak. Iya, oke. Baik Pak Agung, ini topiknya tentang izhar dan ikhfa Pak Agung ya. Saya mulai dari tujuan pembelajaran Pak Agung ya. Tadi sudah disinggung sedikit di awal oleh Pak Khalid ya.
untuk yang keterampilan ya, untuk yang keterampilan itu ya belum dituliskan secara spesifik Pak ya. Kira-kira di yang nomor berapa Pak yang untuk keterampilan? Nanti kan salah satu tujuan akhirnya siswa itu mampu menyebutkan Pak ya, atau melafazkan tadi Pak ya, bunyi izhar dan ikhfa, betul Pak ya? Halo Pak Agung? Ya Pak. Ya betul Pak ya. Ya pasti nanti tujuan di akhir itu siswa itu harus mampu melafazkan bunyi izhar dan ikhfa, betul Pak ya? Ya Pak. Atau hanya memperkenalkan saja? Ya itu di bagian D sama E Pak, menjelaskan. Di D sama E Pak ya. Hukum. D setelah berdiskusi peserta didik dapat menunjukkan. Oke. Nah mungkin apa ini Pak Agung ya, saran saja untuk kata kerja operasionalnya bisa dirubah ya, karena menunjukkan itu kan bisa ambigu Pak maknanya. Ya menunjukkan Ya. apakah menunjukkan, mungkin dispesifikkan aja Pak Agung, mungkin dapat melafazkan ya, dapat melafazkan bacaan izhar dan ikhfa dengan benar. Oh iya Pak. Ya. Dapat Nah, melafazkan. dan akan lebih bagus lagi Pak Agung kalau itu diletakkan di poin F ya, yang terakhir. Ya, biar urutannya lebih apa namanya? Ya sesuai dengan ini ya. Mulai dari awal kan kita memperkenalkan dulu Pak ya. Kemudian nanti ada mengidentifikasi dan lain-lain. Nah, nanti tujuan akhirnya dia mampu melafazkan. Ya, melafazkan dengan baik dan benar. Ya, karena saya lihat di instrumennya tadi sudah ada, sudah lengkap ya. Nah, walaupun tadi ada kesalahan disampaikan Pak Khalid di penjelasan tesnya tertulis ya, dua-duanya tertulis. Tapi saya cek instrumen Bapak sampai akhir itu sudah lengkap ya, sudah ada untuk keterampilannya. Ya. Oke, selanjutnya untuk metode pembelajaran Pak Agung. Kira-kira kenapa kok problem based learning Pak Agung yang dipilih? Ya, itu yang cocok untuk anak-anak sekarang, Pak. Gimana itu Pak? Kira-kira problemnya seperti apa ya? Tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Khalid, tapi belum dijelaskan secara detail. Ya, walaupun ada di kegiatan inti ini Bapak jelaskan, guru menyajikan masalah berupa tampilan potongan ayat-ayat terdapat pada surat pendek. Nah, maksudnya masalah di sini maksudnya gimana Pak Agung? Ya, dengan menampilkan lafaz-lafaz, Pak. Kemudian siswa disuruh untuk menjelaskan hukumnya, bacaannya apa itu. Jadi yang ditampilkan itu yang salah atau gimana Pak Agung? Bukan yang salah, Pak. Lafaznya. Kemudian ini, Pak. Siswa disuruh untuk menjelaskan itu hukum bacanya apa. Gitu. Apakah Berarti kira-kira yang problemnya di mana itu Pak Agung? Ya, yang dimaksud dengan problem based learning tadi kan berarti itu yang disampaikan Pak Khalid tadi. Jadi bacanya itu. Pembelajar. Di bacaannya itu. Bacaan yang ada di ayat. Berarti potongan-potongan ayat apa yang bunyi-bunyi izhar ikhfa itu ditampilkan Pak ya? Ya. Terus siswanya disuruh untuk melafazkan. Ya. Betul Pak Agung, begitu ya? Ya. Nah, yang kegiatan sebelumnya tadi ada menonton video Pak Agung ya. Menonton video. Itu kira-kira setelah menonton, Pak Agung mengajukan pertanyaan enggak kan? Atau hanya untuk memperkenalkan saja videonya? Ya itu di bagian 7 mengulas Pak. Mengulas itu juga ada unsur apa ya? Mengajukan pertanyaan Pak kepada siswa. Tadi anak-anak yang ditonton apa? Mengenai video apa? Oke. Ya mungkin dispesifikkan aja Pak Agung di apa teaching skenario-nya ini ya. Ya, guru mengingatkan kembali, kalau di sini kan hanya mengingatkan. Ya mungkin bisa ditambahkan
guru berdiskusi atau menanyakan, mengajukan beberapa pertanyaan, misalnya terkait video, Pak ya. Iya. Ya, berarti supaya tidak terlihat hanya sekedar menonton ya, sudah nonton ya selesai, nanti gurunya menjelaskan. Ya, Pak. Oke, berikutnya ini ada Google Form Pak Agung ya. Guru membagikan ada, Pak. LKPD atau link ada. Oh, itu untuk ini Pak Agung ya, untuk latihan. Ya, latihan, Pak. Google Form. Ada screenshotnya enggak Pak Agung untuk ini? Google Form-nya seperti apa? Google Form sebentar, Pak. Ada atau ada contohnya, mungkin bisa diklik linknya. Nah, ini, Pak. Yang terakhir ini Pak ya. Ya. Izhar dibaca jelas. Ikhfa dibaca. Oke, ini untuk latihan aja Pak Agung ya. Ya, Pak. Ini anak ini ngaksesnya di kelas atau gimana Pak? Untuk tugas di rumah atau? Ya, di kelas, Pak. Jadi anak-anaknya ini boleh bawa HP Pak ya di kelas untuk mengakses itu? Ya, tidak Pak sebenarnya, tidak boleh. Cuma laptop boleh, Pak. Itu setiap mengajar dipakai Pak ya? Apanya, Pak? Yang Google Form tadi? Ya, kadang-kadang Pak. Saya apa hanya untuk Izhar dan Ikhfa saja, untuk topik lain nanti enggak seperti itu? Ya, yang lain pun kadang juga pakai Google Form, Pak. Ya, soalnya kalau ini di Min Pak ya. Ya. Ya, kalau di Min kan agak berat pun juga. Sudah pakai Google Form, Pak. Tes ini apa? Tes sekolahnya Pak ya? Ya. Sudah pakai Google Form. Ya, maksudnya udah familiar pakai HP gitu. Oke. Pakai laptop. Ya, kalau memang siswa bisa mengakses itu ya memang lebih bagus ya, lebih kelihatan ya. Penerapan TPEC-nya itu jelas. Oke, mungkin itu saja Pak Khalid dari saya. Nanti kalau ada tambahan di akhir saya tambahkan lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Pak Agung. Ya, Pak. Jangan memaksakan. Di record aja Pak Agung. Ya, Pak. Oke. Gimana, Pak? Pak Agung tadi based learning ya. Iya, Pak. Pendekatan pembelajarannya ya. Ya, nah, Pak. itu dasar Bapak memilih itu apa, Pak ya? Pertimbangan Bapak kemarin, saya pakai ini gitu. Apa karena dipaksa aja, zaman sekarang harus begini gitu. Ya. Jadi Bapak paksakan aja. Ya, sekarang kan zaman berkembang, Pak. Jadi kan metode dan pengetahuan baru perlu kita coba, Pak. Barangkali kan anak itu kan juga dengan metode baru, pemahaman baru kan bisa anak lebih aktif atau anak lebih bisa memahami pelajaran dan tidak memilih yang lain. Bosan atau tidak jenuh gitu, Pak. Menurut saya. Kenapa Bapak tidak memilih yang lain tapi memilih problem based learning? Iya. Untuk materi ini. Iya. Gitu. Kenapa, Pak? Ya, salah satu alasannya itu, Pak. Ya, saya ingin menjadikan anak yang lebih aktif. Kenapa bukan yang lain, Pak Agung? Ya. Kenapa bukan yang lain? Misalnya discovery. Ya, menurut saya ini lebih mudah dan cocok. Inquiry based activities. Kalau menurut saya itu inquiry, Pak, yang lebih tepat. Bukan problem. Inquiry. Jadi anak itu nanti mencari sendiri. Nah, ya. Gitu loh. Bapak
apa namanya, jelasin dulu misalnya bacaan atau tampilan video tadi nomor 6 dan nomor 7 pada kegiatan awal itu sebaiknya bukan di kegiatan awal itu, Pak. Ya kan ini Pak, kalau menurut saya ya, ini biar awal itu anak terkesan Pak, menarik, apapun videonya kan biasanya kalau diproses, bukan di kegiatan awal, di kegiatan inti itu. Nah, kegiatan intinya Bapak awali dengan pemutaran video, boleh. oh iya. Iya, itu sudah masuk kegiatan inti itu Pak. Pindahkan saja. Oh iya Pak, masa Ya, kegiatan dipindah. inti ya. Ya, ya, Pak. Tadi saran saya untuk materi ini bagusnya itu inquiry. Oh, iya. Inquiry itu siswa kan nanti mengamati, Bapak jelasin sedikit. Kan tadi ada Bapak bahas kan setelah nonton video, kan Ya. Bapak ulas. Mengulas. Nah, setelah mengulas, nanti anak itu diberikan lagi tayangan videonya. Nanti dia mengamati dia di situ, mengidentifikasi mana bacaan-bacaan Eva yang menurut siswa, gitu. Nanti siswanya mengamati huruf-huruf Eva, huruf-huruf izhar. Nanti dia buat catatan, dia buat kesimpulan. Nah, jadi siswanya sendiri yang menyimpulkannya, mengidentifikasi, buat kesimpulan. Nah, itu inquiry. Nah, menurut saya itu lebih tepat daripada problem based learning. Gitu. Ya Pak ya. Ya Pak. Betul, kalau zaman sekarang memang butuh inovasi-inovasi, tapi juga yang tepat. Ya Pak. Ya, Pak. Oke. Silakan Bapak tutup apa namanya RPP-nya. Oh, ya. Tidak usah dibuka lagi, Bapak tutup filenya Ya. dari laptop itu. Udah itu Pak. Sampun. Sampun Pak. Nah sekarang Bapak kan ngajar izhar sama ikhfa ya. Iya Pak. Nah itu materi apa dalam ilmu Al-Quran hadis itu Pak? Tajwid Pak. Ya, materi tajwid. Tajwid itu apa ya? Tajwid itu ya ilmu untuk memperbaiki bacaan Quran Pak. Memperbaiki, bacaan Al-Quran. Memperbaiki dan membaguskan. Ya. Ya. Tajwid itu asal katanya apa ya? Tajwid. Tajwid. Tajwidun. Ya, tajwidun. Nah, asal katanya apa itu? Tajwidun itu apa ya? Itu kayak master atau apa? Isim master. Ya, master itu. Jahada Pak. Tajahada ya itu tajwid. Jada. Jahada. Kan dari jahid itu kan. Tajwidun. Oke. Saya lupa masalah sorof. Oke, nggak apa-apa. Izhar itu apa sih Pak? Izhar itu jelas Pak, menurut saya. Maksudnya apa? Jelas tuh tanpa mendengung sedikit pun. Ya. Mendengung. Ya. Jadi kalau Bapak bilang tanpa mendengung itu bila gunnah berarti kan bukan pembahasan tentang dengung ini. Ya, tanpa apa ya? Ya tanpa samar, ya tanpa dengung, pokoknya tanpa inilah. Misalnya man, huwa kan jelas kan, nggak ada sama sekali. Tanpa ditahan juga. Oke, jelas ya. Nah, okay. Jahar itu jelas. Ya. Pengucapan hurufnya itu jelas. Ya, gitu. Bukan tanpa dengung, lain lagi. Kalau tanpa dengung itu bahasannya idgham. Ya, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Tapi izhar ini pengucapan huruf itu jelas gitu. Ya. Contohnya gimana sih izhar tadi, Pak? Man huwa. Man huwa yang mana yang izharnya, huwanya? Enggak, non mati ketemu hak. Non mati Ketemu hak.
Ya. Man gitu ya. Man Jadi huwa. apanya yang jelas di situ? Suara apa yang jelas, Pak? Ya nunnya Pak. Iya, gitu. Ya nunnya jelas. Kan di situ ada man huwa, gitu Ya. kan ada ma, gitu kan ada huwa, ada Ya. man. Nah, kan perlu di-clearkan gitu. Ya. Yang jelas tuh yang mananya. Ya. Izhar tuh. Kalau ikhfa Pak ya menyamarkan Pak. menyamarkan iki piye maksudnya? Maksudipun kembali Jawi. Maksudnya menyamarkan bunyi ithar dengan idgham. Ya, biasanya ada ini Pak, kalau orang-orang guru-guru ngaji itu mengatakan ada bunyi eng. Ada bunyi eng. Ya. Oh, itu guru-guru ngaji. Disamarkan Yang disamarkan itu apanya? Bunyinya Pak. Misalkan kan apa ya? Minkum kan ada samarnya. Ya. Bukan min, ya gitu. Minkum. Apa minkum? Ya, minkum. Minkum. Bukan mingkem. Kalau ada suara engnya itu kan mingkum jadinya. Ya. Jadi hati-hati juga dalam kita menjelaskan. Kalau ada suara eng nanti salah paham siswa kita. Jadi minkum jadinya mingkum. Nah, kan? Padahal kan bukan minkum. Minkum. Ya. Oke. Huruf-huruf izhar apa saja ya? Ada hamzah, ha, ko, ain, ghain, Pak. Huruf tenggorokan lah kalau saya katakan. Itu huruf izhar. Ya. Oke. Nah, izhar tadi apa sih? Nun mati ketemu apa? Ketemu salah satu huruf-huruf itu tadi, Pak, yang 6. Nun mati atau tanwin ketemu dengan satu huruf tadi yang 6. Ya, ketika kita ketemu nun mati ini nun udah mati, nggak hidup lagi. Iya. Nun sukun. Nun mati, ya, itu bahasa kita ya kan, gitu. Nun mati ya. Nah, kalau yang ikhfa, nun mati atau tanwin ketemu dengan huruf-huruf ikhfa, Pak, yang jumlahnya ada 15. Nun mati atau tanwin. Tanwin itu apa ya? Tanwin ya ada kasrah tanwin, dhamma tanwin, fathah tanwin. Ya, maksud tanwin itu? Maksud tanwin itu ya ini Pak, apa ya? Malah belum ini. Tahu tapi susah jelasin ya. Iya, tanwin itu apa? Kalau ditanya siswa kan, kita ngomong kalau ada non mati atau tanwin ketemu ini, siswanya nanya non mati, non hidup itu yang kayak mana? Kan bisa aja siswa nanya. Nanti ya, tanwin itu apa maksudnya gitu? Gimana itu jelasinnya? Tanwin. Tanda baca lah, tanda baca. Iya. Tanwin. Tanwin itu asal katanya nawana, yunawwinu tanwinan. Ya, Nun. Ya Pak, betul. Tanwana yutanwinu tanwinun ya. Baris yang berbunyi nun. Tanda baca yang berbunyi nun. Kalau alif di atas a itu tanwin bukan? Fathah. Fathah itu. Fathah satu. Alif di atas a. Ya, fathah. Itu tanwin apa enggak bacanya? Ya kalau hanya satu ya fathah. Fathah biasa. Ya. Ada suara nun enggak? Enggak, kalau kasih 2 lah baru tanwin, fathah, tanwin. Fathatain baru an. Ya kan? Ya. Alif fathatain an. Ada suara nunnya enggak di situ? Ada. Ada an. Ya, an, in, un, kan ada suara nun tuh. Iya. Nah, itu yang dimaksud tanwin.
Ada suara nunnya di situ. An, in, un. Kalau a, i, u nggak ada suara nun. Ya. Itu maksud tanwin, Pak ya. Ya, Pak. Oke. Nah, contoh ikhfa tadi sudah ya, huruf-huruf ikhfa apa saja tadi ya? Ada ta, fa, kemudian dal, fa, Oke. of. Contohnya Nah, gimana? gimana, Pak? Contoh ikhfa tadi gimana? Minkum. Minkum gitu ya. Nah, terus min dunihi. Bukan Min tilqai. ikhfa apa izhar? Min tilqai. Ikhfa, Pak. Dal, kalau dal. Oh, itu ikhfa, Pak. Min dunihi. Oke. Nah, sekarang yang terakhir, Bapak ada bawa pena, bawa kertas, Pak? Bawa, Pak. Ada Al-Quran juga? HP, Pak. Al-Quran juga ada, HP juga ada. Al-Quran aja. Nah, tapi sekarang kita nulis Arab dulu, nulis Al-Quran dulu. Bentar, Pak. Sudah siap? Bapak arahkan kamera laptop Bapak ke kertas bentuk nulisnya. Saya pengen lihat Bapak proses nulisnya. Ya. Diturunkan gitu. Terus? Kameranya, biar saya bisa lihat Bapak nulis di kertas. Oh iya, turunkan gini, Pak. Oh iya. Betul. Ya. 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 Bapak tulis ya, saya mengucapkan ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Begini, Pak. Tunjukin ke saya, Pak. Nah, ini, Pak. Hasil tulisannya. Raketo. Ringal, Pak. Oke. Menikah, Lanjut satu ayat lagi. Ya, Pak. Inna a'tainakal kautsar. Ini, Pak. Enggak kelihatan. Oke, inna a'tainakal kautsar. Oke. Thank you. Thank you. Matur suwun. Sami-sami, Pak. Yang Saya cari. kira Pak Edi masih ada? Cukup, Pak. Ya, cukup, Pak Khalid. Ya. Terima kasih Pak Agung, mudah-mudahan sukses, selamat, Ya, sehat. sukses Pak Agung ya. Amin. Pak Agung silakan keluar dari Zoom. Sama-sama, Pak. Iya. Bentar, saya cari dulu. 31. Oke. Ketemu? Ya, Pak. Bentar, Pak. Oh, belum. Oke, sip. Ya, Pak. Ya, baca ayat pertama di halaman itu, Pak. 31. Di halaman 31. Iya. Ayat yang pertama di halaman 31. Iya. Baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna hajja fala rafatha wala fusuqa wal jidala fil hajj.
وما تفعلوا من وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Iya. Ada huruf izhar, ada bacaan ikhfa di situ, Pak. Sebentar, Pak. Ada, Pak? Yang mana? Faman faradha. Oke, kenapa nggak dibaca faman faradha? Karena Kenapa dibaca? Karena nun tadi. dan nun mati dengan fa. Oke, ya. Makasih. Iya. Mana, Pak? Sudah? Sudah, silakan Pak Agung boleh keluar dari Zoom, istirahat, makan siang. Udah, Pak. Oh, sudah. Pak Edi malah belum makan itu.